Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin 27 Juli 2020. Ini adalah materi untuk adik-adik yang tidak ada laptop di rumahnya. Sehingga susunan agenda kita adalah yang pertama, adik-adik siap konsentrasi di depan handphone masing-masing. Kemudian ada baiknya agar bermanfaat dan berkah, kita memulai dengan doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Yang ketiga, agar lebih enak, maka sebaiknya adik-adik mendownload materi ya, tidak hanya menonton video. Bahkan sebenarnya yang video ini opsional, boleh ditonton, boleh juga hanya mendownload dan dibaca sendiri. Nah, nanti setelah adik-adik sudah menonton video ini ataupun membaca, maka wajib mengerjakan soal evaluasi melalui form yang saya bagikan. Ini saya perlukan untuk mengevaluasi sekaligus untuk merekam nilai adik-adik sehingga nanti saya keluarkan sertifikat keahlian. Baik, hari ini kita akan belajar tentang internet. Apa sih yang diketahui tentang internet? Apa singkatannya yuk? Nah, sebenarnya secara resmi kepanjangan dari internet itu ada dua ya. Jadi ada yang menganggap internet adalah singkatan dari International Networking. Karena betul, sekarang ini internet sudah internasional jangkauannya. Tetapi sebenarnya pada awal internet ada, singkatan dari internet adalah Interconnected Networking. Definisinya, satu, internet merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan sehingga meliputi jutaan komputer di dunia. Itulah kenapa dia dibilang internasional, yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. 2. Definisi lain dari internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan di seluruh dunia. Oke, itu tadi definisi. Sekarang kita bicara fasilitas. Apa saja sih yang ada di dalam internet itu? Fasilitas yang paling banyak digunakan sepertinya yang 1-2 ya oleh adik-adik SMP. Yang pertama yaitu web. Nah, web ini menampilkan data berupa teks, gambar, bunyi, animasi, multimedia, dan sebagainya. Nanti kita akan belajar di halaman berikutnya tentang apa saja jenis-jenis website ini. Nah, ada juga yang disebut dengan email atau singkatan dari electronic mail atau bahasa Indonesianya adalah surat elektronik. Ada juga yang disebut dengan newsgroup. Nah, ini saya tidak tahu apakah adik-adik juga sudah pakai ya. Ada yang disebut dengan newsgroup. Nah, ada lagi yang disebut dengan FTP atau singkatan dari File Transfer Protocol. Kita bicara sejarah sedikit ya. Sebenarnya kapan sih internet itu ada? Pertama kali internet itu muncul, dia adalah project dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang diberi nama dengan ARPANET. ARPANET sendiri adalah singkatan dari Advanced Research Project Agency Networking. Jadi dia memang project dari Departemen Pertahanan Amerika. Kemudian mereka mendemonstrasikan antara hardware dan software yang melakukan komunikasi dalam jarak tak terhingga, waktu itu melalui saluran telepon. Nah, kemudian seperti ini gambarnya pada tahun 61, adik-adik belum lahir ya ini. Tahun 61 muncul FTP. Kemudian tahun 65 ada lagi antar komputer. Kemudian lanjut tahun 69, lanjut tahun 71 dan seterusnya sampai kemudian pertama kali internet itu ramai gitu ya, viral kalau bahasa anak zaman sekarang adalah ketika dimunculkan atau dikenalkan yang disebut dengan WWW ya. WWW itu singkatan dari World Wide Web. Jadi kalau adik-adik browsing ada tulisan http://www itu sebenarnya singkatan dari World Wide Web. Itu muncul pertama kali pada tahun 91. Lanjut pada tahun 93 internet disiarkan di sebuah radio broadcast. Kemudian pada tahun 94 muncul toko online pertama. Pada tahun 99 mulai dikenalkan
jaringan peer-to-peer untuk distribusi file MP3 dan sebagainya. Sehingga sampai sekarang sudah jauh sekali ya perkembangan internet dibandingkan dengan yang pertama dulu, yang dulu hanya 2 komputer. Nah, kita sekarang bicara tentang jenis web. Berdasarkan isi atau kontennya, website dibagi menjadi 11 jenis. Yang pertama yaitu mesin pencari. Nah, ini pasti familiar sekali ya. Ada yang disebut dengan mesin pencari atau search engine. Yang paling terkenal ada yang disebut dengan Google. Atau bahkan browsing itu sekarang sudah hampir similar atau hampir sama dengan istilah googling gitu ya. Saking Google ini sudah terkenal sekali sebagai mesin pencari. Nah, selain mesin pencari ada juga website berisi tulisan yang disebut dengan blog. Blog ini biasanya milik tunggal oleh penulisnya. Nah, kontennya memang beragam ya. Ada blog yang berisi resep-resep masakan, ada blog yang berisi curahan hati, ada blog yang berisi tentang pelajaran, macam-macam. Nah, contoh dari blog ini diantaranya yang terkenal adalah WordPress, ada Blogspot, dan sebagainya. Nah, kalau ini pasti familiar. Ada yang disebut dengan networking atau media sosial. Nggak usah diceritakan ya, kalau ini Facebook sudah pasti kayaknya pakai semua ini. Ada Facebook, ada apa lagi? Ada, kalau adik-adik itu apa ya? Line dan sebagainya. Saya nggak, Instagram gitu ya, Instagram diantaranya. Kemudian disebut dengan forum. Nah, forum-forum ini biasanya lebih serius sedikit dibandingkan dengan social networking. Jadi forum-forum ini biasanya untuk bertukar sesuatu yang sesuai dengan keinginan. Jadi misalnya forum untuk programmer, forum untuk YouTuber misalnya. Ada forum-forum di mana mereka sharing sesama orang-orang yang memang minatnya sama. Kemudian ada yang kelima disebut dengan web yang isinya adalah portal berita atau informasi. Ini yang paling terkenal di Indonesia mungkin Detik atau Kompas atau mungkin Jawa Pos juga punya ya sekarang ya. Jadi atau Femina gitu ya. Dimana ini biasanya orang tua dari adik-adik semua yang mengupdate berita. Kalau dulu satu-satunya cara orang mengupdate berita itu koran yang tertulis. Ada lagi radio lewat suara ya. Nah, kalau sekarang orang sudah hampir meninggalkan koran sepertinya karena mereka lebih suka membaca berita lewat handphone. Kemudian keenam, ada konten yang berisi multimedia. Nah, contohnya apa? Ini juga sudah familiar ya. Contohnya adalah YouTube. Jadi itu adalah salah satu web yang memang kontennya dikhususkan nggak banyak teks gitu. Kalaupun ada teks ya cuman penjelasan saja ya. Nanti ini adik-adik kan juga pakainya YouTube ya ketika menonton video ini. Kemudian ada lagi yang disebut e-learning. Nah, ini adik-adik juga yang mungkin siswa baru sudah mulai berkenalan dengan Teams ya. Jadi ini adalah sebuah web yang dimanfaatkan oleh organisasi pendidikan atau perusahaan untuk menyediakan fasilitas belajar dan pelatihan melalui internet. Ada lagi yang disebut e-commerce. Nah, ini juga mungkin sudah familiar sekali, walaupun mungkin entah sudah menggunakan atau belum. Ada yang disebut dengan Bukalapak, ada Shopee, ada Lazada, dan sebagainya. E-commerce adalah sebuah toko virtual di mana kita bisa melihat, memilih, serta melakukan pembelian. Ada yang kesembilan disebut dengan cloud. Cloud merupakan pengembangan dari website media sharing. Website ini memberikan fasilitas penyimpanan sekaligus berbagi file bagi para anggotanya. Contoh yang paling banyak digunakan di dunia adalah Google Drive. Ada juga OneDrive. Jadi ada banyak sekali drive-drive yang mana kita bisa menyimpan file di sana dan teman-teman kita bisa mengaksesnya. Jadi apalagi zaman sekarang ya, aku sekolah daring sehingga kita tidak harus ngopi file lewat flash disk atau kirim lewat WA gitu, nggak perlu. Kalau di Google Drive tinggal kita taruh file satu di sana, kita bisa ngedit bareng, kita bisa baca bareng, kita bisa ngeprint dari sana ke printer kita masing-masing. Ada web yang ke-10 yang disebut dengan company profile. Nah, company profile ini biasanya adalah website sederhana yang dia menampilkan profil dan produk dari jasa serta portofolio perusahaan. Biasanya ini misalnya company profile dari sebuah startup pembuat Gojek misalnya, atau banyaklah company profile ini.
Yang lebih kompleks dari company profile itu ada yang namanya corporate website. Nah, bedanya apa? Dia juga menampilkan profil perusahaan, tetapi dia jauh lebih lengkap. Jadi ada latar belakang, ada pengurusnya siapa saja, bahkan ada kegiatan ke depan, misalkan ada next agenda dan sebagainya. Nah, ini adalah penutup dari pengenalan internet buat adik-adik semua ya. Ada yang disebut dengan jejak digital. Sadar nggak bahwa ketika kita terjun ke dunia internet, ada sebuah catatan loh, dan itu pasti ada. Ketika kita ngetik WA, walaupun kita sudah delete gitu ya, itu masih bisa dilacak sebenarnya. Nah, jadi kita harus berhati-hati sekali mengirimkan apapun. Apalagi kalau itu hoax misalnya ya, atau itu fitnah, wah itu bahaya sekali. Karena apa? Karena setiap aktivitas yang dilakukan di dunia maya itu meninggalkan jejak digital. Dan itu sudah terekam dalam bentuk dokumen digital. Dan kami di dunia IT bisa melakukan forensik IT dengan cara memulihkan kembali data-data yang walaupun seolah-olah sudah di-delete gitu ya, itu tapi sebenarnya ada. Oke, apa sih jejak digital itu? Jejak digital secara definisi adalah segala rekaman jejak perjalanan seseorang yang terekam melalui aplikasi smartphone seperti GPS, media sosial, atau bahkan email yang disimpan di komputer maupun secara online seperti penyimpanan cloud atau awan ya dan sebagainya. Selain tersimpan di perangkat masing-masing pengguna, ada juga jejak digital yang tersimpan di dalam server perusahaan internet seperti Facebook, Google, dan sebagainya. Jadi adik-adik kalau browsing, itu hati-hati, ada historinya. Clear history, bisa dicari lagi, seperti itu ya. Jejak digital ini dikenal juga dengan berbagai istilah, ada yang disebut dengan cyber shadow, ada yang paling familiar itu footprint ya, footprint elektronik, ada juga yang menyebut dengan digital shadow, ada juga yang menyebut dengan cookie. Pada tahun 2007, IDC pernah memperkirakan bahwa jejak digital yang ditampung oleh perusahaan internet itu sudah mencapai 281 exabyte, di mana 1 exabyte itu setara dengan 1 miliar gigabyte. Nah, jejak digital itu sebenarnya ada 2 jenis. Ada jejak digital yang pasif. Jejak digital pasif adalah jejak digital yang tercipta secara tidak sadar, seperti ya history tadi yang saya ceritakan dan cookies. Gak sadar kita, oh ternyata di ini ya. Nanti kita belajar lebih jauh bagaimana cara mengamankan jejak digital kita agar kita tidak dirugikan di masa depan. Sedangkan ada yang disebut dengan jejak digital aktif. Jejak digital aktif adalah rekam digital yang tercipta secara sadar, di mana kita sebagai individu memberikan informasi kepada layanan internet yang digunakan itu ya dengan sukarela, kita yang ngasih sendiri. Ya misalnya ketika kita ditanya teman, lagi di mana? Sherlock dong gitu ya. Artinya kita share location kan? Dan kita dengan sadar melakukan itu. Nah, sebenarnya ada banyak. Nah, kalau kita bukan siapa-siapa it's okay ya. Tapi kalau misalnya kita adalah orang yang dicari oleh wartawan atau kita ya semoga tidak lah, misalnya ada buronan gitu kan ya. Ketika buronan itu tidak sadar bahwa WA-nya itu disadap dan dia nge-share sendiri location-nya, maka itu akan mudah sekali bagi polisi untuk melacaknya. Nah, boleh nggak sih kita melacak jejak digital orang lain? Nah, isu ini beredar sejak tahun, bahkan sebelum 2005 ya, dan sudah banyak diteliti, bahkan sekarang sudah mulai banyak undang-undang yang mengatur siapa yang boleh mengakses jejak digital kita, siapa yang tidak boleh, dan sebagainya. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah walaupun tidak semua orang itu berhak untuk membuka jejak digital kita, tetapi kita tetap harus berhati-hati. Oke, itu sharing kita hari ini di ekskul komputer. Bagi adik-adik yang tidak punya laptop ya, nanti kita akan belajar lebih banyak lagi mengeksplor apa itu email, bagaimana cara pakai email, kemudian bagaimana membersihkan histori gitu ya, bagaimana mengamankan komputer kita dari jejak digital yang tidak diinginkan dan sebagainya. Baik, hari ini cukup itu saja. Semoga apa yang saya sharing hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.